Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 24 Juli 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para muridnya, "Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya sungguh percaya akan hukum tabur tuai dalam kehidupan ini. Bahwa apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Almarhum papa saya membuktikannya. Dalam hidup, papa selalu menaburkan yang baik. Ia memberikan diri dalam karya pelayanan gereja. Papa ringan tangan dalam membantu sesama dan mudah bergaul dengan banyak orang. Kelihatan kan anaknya juga. Saat papa meninggal, yang melayat untuk mendoakan papa tidak kunjung usai. Bahkan hingga menghantar papa ke tempat pemakaman. Saya tidak mau menyebut makam sebagai tempat istirahat yang terakhir. Masa kita hanya berhenti sampai di kuburan doang? Karena kita yang percaya akan Kristus akan dibangkitkan dan beristirahat dalam keabadian di rumah Tuhan. Bukan hanya di kuburan. Papa dalam hidup senantiasa menaburkan kebaikan. Dan ia pun menuai kebaikan yang ia taburkan itu. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan seorang penabur. Kini Yesus menjelaskan maksud perumpamaannya secara kritis. Kita dapat bertanya begini. Kenapa sih? Kok penabur ini menabur sembarangan? Kan namanya juga penabur, seharusnya dia menabur di tempat yang tepat. Mengapa menabur benih di tanah yang tidak baik? Kan jelas hasilnya itu pasti jelas. Kalau tidak baik, pasti tumbuhnya juga tidak baik. Mengapa tidak di tanah yang baik saja supaya buahnya juga jelas? Justru melalui perumpamaan ini Yesus ingin mengungkapkan kasih Allah bagi semua orang. Kebaikan Allah tidak tebang pilih tetapi dilimpahkan kepada semua orang. Seperti hujan yang turun bagi orang baik maupun bagi yang tidak baik. Seperti matahari yang bersinar bagi semua orang. Demikian kasih Allah yang diumpamakan seperti penabur yang menabur benih di mana-mana. Belajar dari keutamaan seorang penabur dalam firman hari ini. Kita diajak untuk menaburkan yang baik dalam hidup. Mungkin kebaikan kita tidak diterima, mungkin kebaikan kita disalahpahami, namun tetaplah menabur yang baik. Gambaran 4 jenis tanah yang ditaburi oleh benih-benih baik
Yang pertama di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, dan di tanah yang baik. Menggambarkan respons, penerimaan orang-orang dari pewartaan Yesus. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah kelompok yang tidak percaya dan tidak menerima ajaran Yesus. Kelompok ini diwakili oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu. Adalah kelompok orang yang menerima sabda Tuhan dengan gembira. Tetapi dia nggak berakar karena tanahnya tipis dan akan segera layu. Kelompok ini menggambarkan orang-orang non-Yahudi yang mengikuti Yesus. Namun pada akhirnya murtad dan menyembah berhala. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Adalah kelompok orang yang mendengar sabda Tuhan. Namun karena kecemasan, kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, benih ini tidak berbuah. Kelompok ini menggambarkan orang-orang Yahudi pada umumnya. Mereka yang oportunis dalam mengikuti Yesus. Dan yang ditebarkan di tanah yang baik adalah kelompok para murid Yesus yang setia mengikutinya hingga akhir. Dan berbuah dalam semangat pelayanan dan kasih. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Kita termasuk kategori kelompok yang mana? Semoga kita menjadi kelompok orang-orang dengan tanah yang baik. Sehingga benih baik yang Tuhan taburkan itu berbuah dan mengubah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Mari kita tabur yang baik. Jangan tabur yang jahat, yang busuk, yang tidak baik. Sebab itu juga yang nanti akan kita tuai. Kalau kebaikan yang kita tuai, yang kita tabur, maka kita juga akan menuai yang baik dalam hidup ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.